Halo semuanya, jadi kembali lagi di video review novel atau review buku yang kayaknya udah lama banget aku nggak bikin. Dan kali ini tuh aku bakalan mereview salah satu novel yang kayaknya tuh hype banget atau populer di TikTok, atau mungkin di Instagram, atau mungkin dimanapun kali lah ya. Dan judul novelnya itu adalah The Seven Husbands of Evelyn Hugo, karyanya Taylor Jenkins Reid. Yang mungkin kayaknya kalian udah pada denger judul yang ini gitu kan, atau mungkin kalian juga udah pernah lihat atau dengar dari manapun lah ya. Dan di sini itu aku akan bikin review ini tuh karena aku buddy read sama salah satu teman member booktube, yaitu Kak Din dari channel Din Hanarun. Nanti untuk channelnya Kak Din aku taruh aja di description box, jadi kamu bisa cek di situ. Jadi langsung aja kita mulai yuk ke review dari The Seven Husbands of Evelyn Hugo ini. Nah, novel ini tuh ceritanya tentang seorang wanita yang namanya Evelyn Hugo. Jadi dia itu dulu sempat kayak menjadi artis yang terkenal gitu di Hollywood, dan juga udah jadi icon gitu lah ya, yang mendunia banget gitu. Dan dia ini juga terkenal karena kecantikannya, karismanya, dan juga apa ya, beberapa skandal yang mungkin pernah terlibat atau yang berhubungan dengan dirinya itu, alias karena dia itu menikahi 7 pria yang berbeda. Dan beberapa dekade kemudian itu Evelyn Hugo ini mengutus seorang penulis atau mungkin jurnalis kali lah ya, dari sebuah majalah yang namanya itu Vivan Magazine, yang nama jurnalisnya itu adalah Monique Grant. Dan Evelyn Hugo ini tuh mengutus si Monique ini untuk menuliskan biografinya yang mungkin selama ini kayak nggak diketahui banyak orang gitu. Dan apa ya, intinya tuh mengungkapkan kehidupannya di balik kehidupan glamornya itu semasa dia itu masih jadi aktris. Nah, tentu aja itu ada memunculkan pertanyaan gitu kan ke jurnalisnya itu, kayak kenapa kok dia yang dipilih, apalagi dia tuh spesifik gitu kan. Dia yang dipilih dari ratusan atau mungkin berapa puluhan senior-seniornya gitu lah ya. Karena dia di sini menganggap kalau dirinya tuh masih ya nggak sehebat yang lain gitu, tapi dia tuh bingung kenapa kok dia yang dipilih sama Evelyn Hugo-nya langsung. Nah, di situ kita tuh juga akan ikut cari tahu lah ya, seiring kita itu mengikuti kisah kehidupannya Evelyn Hugo di dalam sini. Nah, dari blurb singkat kali lah ya yang bisa aku jabarkan di sini, mungkin kalian bisa nebak sedikit kalau ceritanya itu memang akan memuat kehidupan aktris Hollywood dan seluk-beluk kemewahannya gitu yang terpampang. Nah, di sini tuh juga terlihat jelas dari kehidupan Evelyn di dalam sini yang kayak udah berkecimpung gitu di dunia entertainment kali lah ya, yang memang sebegitu lekatnya. Nah, impresiku pertamanya itu terhadap covernya, aku tuh ngiranya kalau novel ini tuh kayak bergenre thriller suspense yang menyangkut hubungan rumah tangga atau mungkin domestic thriller nggak sih nyebutnya. Terlebih mengenai apa ya, sebagaimana ramenya novel ini tuh jadi bikin aku kayak makin penasaran gitu kan untuk bacanya. Jadi aku pikir ya itu sih awalnya tuh kayak domestic thriller, vibe novelnya Laini Moriarty, semacam Big Little Lies kayak gitu. Tapi setelah selesai aku baca, ya tentu saja itu tidak apa ya, bukan kayak gitu. Jadi makanya kita akan langsung mulai ke reviewnya. Nah, di sini tuh yang pertama aku mau bahas narasinya atau gaya berceritanya gitu. Nah, di sini tuh narasinya dibagi jadi apa ya? Bukan bagian sih, maksudnya tuh 3 cara bercerita alias sudut pandang. Nah, di sini tuh ada yang pertama dari sudut pandangnya Monique alias jurnalis yang tadi itu, yang dia akan menuliskan biografinya si Evelyn Hugo ini. Kemudian ada sudut pandangnya Evelyn Hugo sendiri yang secara teknis itu terjadi di biografinya. Kemudian itu ada semacam narasi kayak mengambil kutipan atau mungkin download kali ya. Download information dari Vivan Magazine, bukan Vivan Magazine aja sih. Pokoknya kayak ada narasi dari majalah-majalah gitu di tahun segitu. Jadi kayak di tahun 50, di tahun 60 dan seterusnya itu kayak ya ada cuplikan majalah yang memang memuat berita-berita baru yang itu ada sangkut pautnya sama Evelyn Hugo. Bisa aku bilang narasinya tuh enak banget sih sebenarnya ya. Bahkan pemilihan kata-katanya itu kayak nggak yang terlalu over banget dan bahkan gampang untuk dimengerti, terutama untuk para English learners ya kayak aku, karena jujur aku tuh kayak jarang banget baca
baca novel bahasa Inggris yang sampai sebegitu ngertinya. Bahkan seringnya tuh aku pakai fitur Google Translate gitu untuk bener-bener translatein satu paragraf atau satu halaman. Tapi untuk yang novel Evelyn Hugo ini aku bener-bener bisa baca dari awal sampai akhir. Cie, sombong. Enggak, maksudnya itu karena emang segitu enaknya untuk diikutin dan emang nggak bertele-tele sih. Jadi aku suka juga gimana penulisnya ini mendeskripsikan kehidupannya Evelyn ini selama dia itu jadi orang biasa gitulah ya nyebutnya, sampai dia itu jadi orang yang terkenal di Hollywood. Bukan Hollywood sih, itu nyebutnya apa ya? Intinya dari yang biasa menjadi yang luar biasa kayak gitulah maksudnya. Dan juga di sini tuh ada sedikit seluk-beluk apa ya, dunia perfilman ya. Jadi kayak kita jadi tahu gimana sih behind the scene lah ya. Seorang aktris itu sedang melakukan proses pembuatan film. Di sini untuk alurnya itu bisa dibilang maju mundur ya, karena memang kita akan mengikuti kisahnya Evelyn Hugo ini beberapa dekade yang lalu gitu kan, alias memang kehidupannya dia waktu di tahun 19 berapa gitu, 1950-an kayaknya deh kalau nggak salah mulainya itu. Dan ya itu sih, ini pertamanya memang kita akan diikutkan atau disodorkan oleh narasi yang pada zaman sekarang, di mana Monique ini dapat panggilan kalau dia itu bukan harus sih, pokoknya dia ini diminta untuk mendatangi apartemennya si Evelyn Hugo, karena Evelyn Hugo ini kayak ingin mewawancarainya dia gitu, jadi makanya kayak gitu. Ya itu tadi sih yang aku bilang, kayak Monique ini bingung banget kenapa kok dia yang dipilih, sampai akhirnya ketika dia udah sampai di apartemennya si Evelyn Hugo, ternyata dia itu diminta untuk nulis biografinya. Karena kayak apa ya, tempat si Monique kerja alias Vivan Magazine ini tuh kayak ingin meraih keuntungan gitu loh. Ya kalian mungkin ngerti lah ya maksudnya kayak gimana. Untuk perpindahan alur sebenarnya aku suka sih, karena apa ya, seolah memang ditata dengan sedemikian rapinya. Jadi kita baca biografi si Evelyn Hugo ini tuh aku justru merasa kayak baca biografi orang beneran. Yang emang apa ya, aku ngerasa kayak ini itu beneran terjadi di beberapa tahun yang lalu, tapi aku nggak tahu ya itu ini sebenarnya fiksi banget, fiksi 100%, tapi itu bacanya bener-bener kayak kita tuh lagi baca buku non fiction yang beneran, kayak beneran baca biografi orang yang real gitu lah ya. Tapi di sini somehow ya aku tuh merasa kadang slip ketika di bab selanjutnya itu menceritakan kembali kejadian yang di masa kini gitu lah ya. Tapi kayak aku bingung sendiri, kayak sebentar, ini tuh dari narasinya POV-nya siapa sih gitu. Aku kayak agak bingung, tapi lama-lama sebenarnya juga akan terbiasa sih ya. Cuman memang karena ini kita akan disodorkannya sama-sama pakai point of view-nya orang pertama ya, baik dari Monique sama dari Evelyn. Jadi aku agak bingungnya tuh di situ karena sama-sama pakai I. Jadi kayak wait. Nah, untuk tokohnya di sini tuh sebenarnya juga lumayan banyak, dan itu juga karena faktor suami Evelyn sendiri ini jumlahnya 7. Belum lagi Evelyn ini kan karena dia berkecimpung di dunia film, dan di sini ya juga ada beberapa teman-teman Evelyn which is cast dari film yang dia lagi mainin. Jadi kayak ya makin banyak aja tokohnya coy. Dan aku juga suka bagaimana chemistry-nya Evelyn dengan beberapa tokoh di sini tuh juga oke. Kalau untuk tokoh Evelyn-nya sendiri, aku bisa bilang dia tuh perempuan yang memunculkan women power ya. Karena pada masa itu kayak kebanyakan beberapa hal itu masih didominasi sama laki-laki, dan dia itu memang dikelilingi oleh laki-laki. Dan tapi dia tuh kayak know what dia tuh tahu yang what best for herself. Jadi kayak dia tuh memang memperdulikan hal itu kayak mati-matian banget lah ya. Dan dia emang nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi ya udah, aku lakuin apa yang menurut aku bener gitu. Dan itu sedikit sifat yang ya bagus sih. Tapi sometimes aku juga ngerasa kalau Evelyn ini agak kejam. Dan aku nggak perlu kasih tahu kejamnya karena apa dan ke siapa, jadi kamu bisa baca sendiri. Tapi aku sebenarnya bisa maklum sih kenapa dia tuh bisa jadi kejam kayak gitu, mungkin gara-gara hal-hal yang terjadi di masa lalunya.
Nah, untuk hal yang aku suka di sini yang pertama aku mau mulai dari covernya karena sebenarnya bagus banget ya covernya ini. Dan kalau kalian lihat di internet atau di Goodreads, ini tuh ada versi lain covernya itu yang Evelyn Hugo-nya ini lagi rebahan. Jadi mungkin nanti aku taruh di screen ya untuk versi cover yang itu. Dan jujur aku sebenarnya suka dua-duanya sih ya. Vibe-nya itu sebenarnya ya mirip-mirip itu tadi. Jadi makanya kenapa di awal aku bilang kalau ngiranya itu ini novel thriller karena kayak yang aku nggak tahu juga sih apa alasannya karena aku waktu ngelihat covernya tuh kayak yang terlintas di otak aku ya ini novel thriller tapi ternyata bukan sih. Tapi ya intinya aku suka sama covernya kayak elegan gitu dan apa ya pokoknya aku suka deh dua-dua covernya ini. Nah, terus kemudian yang kedua itu gaya berceritanya udah aku ngomongin tadi yang ditata rapi dan juga itu bener-bener nggak nyangka ya. Mungkin karena saking ditata rapinya sampai membawaku itu ke sebuah plot twist yang aku nggak nyangka kalau bakalan ada plot twist di dalam sini. Dan setelah aku pikir-pikir kayaknya plot twistnya ini deh yang bikin rame di TikTok atau ya gaya berceritanya itu juga karena banyak banget orang yang bilang kalau memang buku ini tuh kayak beautifully written kali lah ya karena banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kalau menurut aku plot twistnya juga mempengaruhi. Tapi jujur aja ya sebenarnya tuh waktu awal aku justru nggak ngeh kalau ada plot twist, jadi aku membaca aja terus gitu kan. Tapi waktu agak akhir tuh kok kayak wait ini kok agak janggal, ternyata aku tuh melewatkan plot twistnya. Dan waktu aku baca ulang ternyata plot twistnya wow gila sekali. Jadi makanya aku ngerti kenapa novel ini jadi heboh. Sementara untuk hal yang aku kurang suka mungkin ini lebih ke preferensi ya. Karena di sini tuh dimasukkannya unsur LGBT yang mungkin awalnya sih soft, tapi lama-lama tuh kayak makin bold, makin kerasa. Dan tapi nggak yang sampai yang gimana-gimana banget sih. Tapi aku pribadi nggak merasa terganggu atau yang bukan apa ya. Menurutku bukan hal itu sih yang bikin rame, jujur aja ya. Karena mungkin beberapa orang ada yang bilang, iya karena unsur itu yang bikin rame Kak. Tapi kalau bukan apa ya, kalau buat aku tuh enggak, kayaknya bukan itu deh yang bikin rame atau bukan itu daya tariknya sih kalau menurut aku. Jadi ya itu lebih ke preferensi aja. Jadi kalian kalau mau baca ini pastikan cek dulu trigger warningnya. Jadi biar kalian nggak salah paham terus tahu-tahu makin nggak suka sama novel ini. Ya itu memang lebih ke preferensi ya kalau aku. Nah, itu aja sih kayaknya kalau yang kurang bagus, meskipun aku nggak bilang itu jelek sepenuhnya. Dan tapi aku nggak bisa bohong ya kalau novel ini tuh ternyata worth to read dan worth the hype yang kayak sampai sekarang tuh masih membekas di pikiranku. Pokoknya karena ada pengadukan emosi juga di dalam sini, jadi makanya tuh aku mau kasih 5 bintang dari 5 bintang ya untuk novel yang ini karena emang sebagus itu. Dan ini aku rekomendasikan sih kalau misalnya kamu tuh lagi cari bacaan yang tokoh utamanya kayak jurnalis gitu atau mungkin menyangkut kehidupan di Hollywood. Jadi kalian boleh nih cobain baca novel yang ini. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel viral di TikTok yang durasinya ternyata sangat molor. Aku terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini dan mohon maaf karena sebenarnya novel ini memang seru banget untuk dibahas ya. Dan kalian aku kasih sedikit spoiler karena aku sama Kak Din bakalan bahas novel ini lebih lengkap di channelnya Kak Din. Nanti lagi-lagi ya channelnya aku taruh di kolom deskripsi. Dan ya kalian mungkin tungguin aja videonya tayang lah ya. Dan nanti kalau misalnya videonya udah tayang, aku akan kasih linknya juga di kolom deskripsi atau di pin komen. Oke, kayaknya durasinya makin molor, jadi aku akhiri dulu. And I'll see you on my next one. Bye-bye.